warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Deep Institute dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kita bersyukur dan malam hari ini masih bisa bersama-sama dengan saya Deddy Iskandar Batubara dalam dialog kita di Deep Institute. Malam hari ini tema kita soal pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah dan kondisi terkini di Saudi Arabia, terutama di Makkah dan di Madinah. Narasumber kita malam hari ini Ustadz Azmi Abdul Hamid, warga negara Malaysia, aslinya orang Bugis karena emak dan ayahnya adalah orang Makassar, lulusan Universitas Islam Madinah, sudah 6 tahun menetap di Saudi Arabia, punya 1 orang istri dan 1 orang anak usia 2 tahun yang juga sekarang tinggal di Madinah. Meski Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak diberikan kesempatan untuk mengirimkan jemaah haji melaksanakan rukun Islam kelima tahun ini di Saudi Arabia, di Tanah Haram, tapi ada 327 orang paling tidak warga negara Indonesia yang bermukim dan tinggal di Saudi Arabia tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji bersama lebih kurang sekitar 60.000 kuota yang diperbolehkan oleh pemerintah Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Tentu bagi kita ini adalah tahun kedua kita tidak secara bersama-sama dengan jutaan umat Islam lainnya di dunia berkumpul di Makkah dan di Madinah melaksanakan ibadah haji. Tapi tentu wabah yang kemudian hari ini menjadi asbab tidak bisa dilaksanakannya ibadah haji sebagaimana mestinya menjadi bagian dari sebuah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa yang hari ini sedang terjadi ini segera bisa berakhir dan kita semua kemudian bisa melepaskan kerinduan yang begitu dalam untuk bisa menjadi tamunya Allah, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Besok itu hari Arafah. Semua orang yang berkesempatan haji akan bersama-sama wukuf dan tinggal di Arafah, mempersiapkan segala sesuatunya dalam kerangka melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang ditandai dengan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, tasbih dan tahlil, memuji kebesaran Allah, semata-mata semua sebagai bukti penghambaan kepada Allah. Kita akan mendengar situasi terkini dan kondisi yang sekarang sedang berlangsung di Tanah Haram, terutama hari ini Ustadz Azmi Abdul Hamid berada di Masjid Nabawi di Madinah. Kita akan mendengar cerita beliau soal kondisi Madinah hari ini, kondisi Makkah hari ini di tengah pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azmi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan seluruh penggemar acara Perspektif atau Dialog di channel YouTube-nya di Institut, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semua yang sampai hari ini masih terus mengikuti beberapa materi dialog yang sudah kita lakukan
Atas nama DIP Institute saya mengucapkan terima kasih atas atensi kita semua. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah malam hari ini atau hari ini tema kita dalam diskusi ini adalah soal pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa sahabat DIP Institute dimanapun Anda berada, pelaksanaan haji tahun ini tetap dilaksanakan, tapi dengan segala keterbatasan dan kemudian yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan ibadah haji adalah sangat terbatas dan termasuk Indonesia, salah satu negara yang kemudian belum diberikan kesempatan tahun ini untuk melaksanakan warganya ikut dalam pelaksanaan ibadah haji. Saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dalam kerangka tugas sebagai anggota dewan beberapa tahun yang lalu. Rasa sedih memang, saya memahami bahwa begitu banyak orang yang hari ini begitu sangat rindu untuk bisa datang ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Nabawi, melaksanakan ritual pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya menjadi syiar terbesar bagi umat Islam. Tapi inilah sebuah takdir yang saya kira semua kita harus bisa menerimanya. Meskipun demikian, tentu sebagai sebuah ketetapan yang oleh Allah takdirkan kepada kita, berharap semoga Allah kemudian segera mengangkat wabah ini dan seluruh umat di dunia bisa kembali melaksanakan ibadah haji. Bagaimana situasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini di Makkah? Malam hari ini bersama saya bergabung dan sekaligus sebagai narasumber ada Bang Hasmi Abdul Hamid. Beliau ini sebenarnya anak Bugis, orang Makassar, tapi sekarang sudah menjadi warga negara Malaysia dan menetap saat ini sudah lebih 5-6 tahun sekarang sudah tinggal di Saudi Arabia, melakukan aktivitas. Kalau dalam situasi normal, Bang Hasmi ini biasa ngurusin jemaah haji dan jemaah umroh dalam kerangka lawatan ibadah sekaligus tur ke beberapa destinasi sejarah barangkali yang ada di Tanah Haram. Saya ingin menyapa Bang Hasmi dulu malam hari ini. Assalamualaikum Bang Hasmi, apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bang Hasmi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau nanya pembuka nih Bang Hasmi. Gimana sih Ya, hari ini karena Bang Hasmi saat ini ada di Nabawi di Madinah. Bagaimana kondisi Nabawi hari ini? Saya tahu barangkali ini Bang Hasmi lagi habis sholat asar kayaknya nih. Bisa cerita dikit Bang Hasmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan pertolongan Dia. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang mana majlis tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam majlis ini. Allahumma amin. Okay, alhamdulillah, saya baru sebentar tadi selesai solat asar di Masjid Nabawi dan kita bisa lihat di sekitar Masjid Nabawi sekarang yang masih lagi dipenuhi ramai orang ataupun ramai jamaah-jamaah yang di sekitar Madinah, yang menetap di Madinah Al-Munawwarah. Ya, ini secara langsung kita sunting dari Masjid Nabawi dan bukan semuanya orang yang bisa masuk ke Masjid Nabawi, dan sekiranya kalau kita lihat, saya baru ambil video sebentar tadi, orang-orang yang bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi hanya yang sudah mengambil vaksinasi, sama ada 1 kali ataupun sudah full 2 kali vaksin. Yang penting sudah ada vaksin. Sekiranya nggak ada vaksin, belum ambil vaksin, tidak dibenarkan masuk sama sekali. Jadi orang-orang yang anti vaksin itu ya
peluang untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi tidak didapatkan lah. Rugilah sekiranya kita di Madinah Al-Munawwarah ini yang diberi peluang untuk keluar masuk menuju ke rumah Allah, di mana tempat yang mana ramai sangat-sangat orang yang ingin melakukan ibadah di dalamnya, di mana pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam dia, sekiranya kita solat di dalam dia, Allah melipat gandakan pahalanya 1000 kali solat berbanding dengan masjid-masjid di luar sana. Jadi rugi sekiranya kita tidak mengambil peluang, sekiranya kita tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi sedangkan kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Karena ada juga teman-teman yang Indonesia yang anti vaksin. Dia kata ya udah saya nggak apa-apalah, biar aja nggak ambil vaksin. Yang penting nggak mau ambil vaksin lah. Ya rugi. Jadi saya nasihatin dia karena dia juga mau pulang sebentar lagi karena sudah selesai kuliah di Universitas Madinah, Islam Madinah, dan alhamdulillah dia baru saja ambil vaksin lebih kurang hari Jumat kemarin, dan alhamdulillah sudah selesai. Cuman perlu menunggu sedikit waktu, hampir 2 pekan, sekitar 2 pekan barulah masuk ke dalam Tawakkalna. Ya, Tawakkalna ini sebenarnya aplikasi dalam HP kita yang mana vaksin itu Tawakkalna itu dia udah nunjukin kita ya seperti ini ya. Saya tunjukin vaksinnya kayak gini. Nah, kayak gini kan. Ada QR-nya. Nah, ini aplikasinya. Ya, ini aplikasinya. Setiap kali kita masuk ke pintu masuk Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang dimana memerlukan vaksinasi baru bisa masuk, seperti Masjid Quba yang mana pahala sekiranya kita sholat di dalamnya kita akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Dan itu juga diwajibkan untuk vaksin. Orang-orang yang memasukinya harus menggunakan aplikasi yang ini, Tawakkalna, namanya Tawakkalna. Dan dia akan tunjukin foto kita di situ. Setelah itu ada nomor KTP kita. Kalau kita KTP sini, langsung di situ ada ditulis imun. Nah, imun complete of the dose of corona vaccine. Nah, itu dia. Harus kayak gini baru bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nah, itu kayak ataupun Masjidil Haram. Bang Azmi ya. Iya. Saya besok ini di Nabawi tetap ada sholat Id kan? Iya, tetap ada. Dan Saudi, selama saya tinggal di Saudi itu baru 1 kali dilakukan kalau di Malaysia itu perintah berkurung, kayak dilarang untuk keluar daripada rumah, dipenjarakan secara sosial kayak gitu. Kalau di Indonesia saya dengar udah berlaku kan sekarang? Ya, termasuk di Medan di mana sekarang saya tinggal ini ada PPKM namanya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Nah, ya benar. Sama di Malaysia juga kayak gitu. Karena ya kalau di Malaysia itu dia punya case-nya nggak terlalu tinggi, cuman udah berlanjutan, sehingga kan kesan positif dan negatifnya juga ada. Hampir kebanyakan dampaknya ramai orang yang nggak punya kerja, dan ada case juga yang bunuh diri karena nggak punya pendapatan, itu nggak bisa sara hidup di Malaysia kayak gitu. Kalau Indonesia ya saya kurang tahu, tapi saya lihat juga di Indonesia banyak sekali kematian yang berlaku di Indonesia. ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada ya Allah. Virus ini. Bang Hamid, saya mau khusus membahas soal haji dulu ini. Kita masuk ke bisa. Bagaimana haji tahun ini di Mekah pelaksanaannya? Apa ada aturan khusus terhadap jemaah haji yang boleh masuk atau seperti apa ini sekarang? Ya, sekarang jemaah haji yang bisa masuk. Oke, sebentar.
saya mau nunjukin video yang mana kemarin itu waktu hari 7 Zulhijjah udah mulai masuk jamaah haji di Mekah. Ya, bisanya tunjukin melalui video kayak gini. Ya. Nah, ini antara video yang saya dapetin di Saudi Gazette, yang berita-berita Saudi. Ya udah, ini grup pertama yang udah masuk, yang melakukan tawaf kudum, tawaf selamat datang di dalam Masjidil Haram. Nah itu dia, diliatin. Nah itu grup yang pertama. Itu grup yang keberapa, itu semua diliatin. Ini dari jemaah mana saja nih Bang Amit? Dari internal Saudi Arabia, dari negara-negara lain yang diperbolehkan masuk? Ya, semua jamaah yang dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram ataupun yang melakukan haji pada tahun ini, semua yang tinggal di dalam Saudi. Nggak ada yang tinggal di luar daripada Saudi. Semua mereka yang pergi haji ini merupakan orang-orang yang menetap di Saudi. Orang-orang yang mempunyai memegang paspor non Saudi tapi tinggalnya sekarang di Saudi. Cuma mereka yang boleh masuk untuk ibadah haji ya? Enggak juga. Yang memegang paspor seperti saya. Paspor saya paspor ziarah kan, bisanya bisa ziarah. Kayak kalau bisa kan kita ada bisa umrah, ada bisa ziarah, ada bisa kerja kan. Nah, kalau cuman bisa pekerja aja, yang nanti dia akan dapetin kayak penduduk sementara lah kiranya kan, di Saudi ini dia akan dapat namanya iqomah ataupun kartu penduduk sementara gitu. Nah, yang itu aja yang bisa masuk ke dalam ataupun daftar haji dalam daftar haji yang tahun ini. Adapun yang memegang paspor nggak bisa masuk ke dalam daftar haji pada tahun ini. Tapi jadi kiranya kiranya ibadah haji tahun ini tetap dilaksanakan, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas, begitu ya? Ya benar. Iya ya. Ya, sangat terbatas. Dan saya kurang pasti kalau sekiranya ada orang Indonesia yang dapat, ada Ustadz dapat tahu ada warga Indonesia yang diberi peluang untuk menunaikan haji pada tahun ini. Maksudnya penduduk Indonesia yang menetap di Saudi. Ustadz ada informasi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Allah. Tapi sekiranya Malaysia, alhamdulillah sekitar 263 orang ya. Ya, 263 orang yang keterima untuk menunaikan haji. Termasuklah teman-teman yang sekarang tinggal di Saudi. Iya benar, yang sekarang yang tinggal di Saudi, yang menetap di Saudi. Jadi maksudnya orang-orang luar itu nggak bisa sama sekali menunaikan haji pada tahun ini. Ini negara-negara luar bisa. Berarti bandara juga hari ini tutup berarti ya? Enggak, bandara masih buka, kecuali yang saya lihat berita baru-baru ini, kecuali 9 negara, termasuklah Indonesia, masih lagi terhalang untuk masuk ke dalam Saudi. Adapun Malaysia, alhamdulillah, Malaysia masih lagi beri izin untuk keluar masuk Saudi saat ini. Nah, buktinya saya baru masuk lagi semula ke Saudi sekitar bulan Mac kemarin, bulan 3 kemarin. Nah, dan teman-teman ya. Bang Hamid sudah berapa lama tinggal di Saudi? Alhamdulillah udah 6 tahun. Keluarga juga di Saudi semua? Iya, keluarga semua di Saudi. Istri kerja di sini. Nah, karena itu diberi peluang lagi untuk menetap di sini. Karena awalnya saya menetap di sini sebagai pelajar Universitas Islam Madinah. Selama 5 tahun saya
duduk di sini untuk habisin kuliah, dan alhamdulillah udah grade, udah keluar daripada kuliah, alhamdulillah lulus. Dan itu pada tahun kemarin, pada tahun 2020. Dan setelah itu saya pulang ke Malaysia dan datang lagi semula ke Saudi menggunakan visa ziarah. Karena istri saya ada ataupun kerja di sini, mereka bisa keluarin visa ziarah, yang mana ahli keluarga bisa datang ke Saudi dan tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Ya. Dan setelah itu baru pulang lagi dan datang lagi semula. Ya, besok ini kan insya Allah sudah 9 Zulhijjah. Artinya jemaah haji akan wukuf di Arafah. Tentu kita nggak akan melihat pemandangan seperti biasanya, orang ramai sekali dan berkumpul di satu titik di Arafah. Barangkali besok ini hanya akan diisi oleh sedikit sekali jumlah jemaah yang melaksanakan wukuf di Arafah. Ini suhu di Saudi sekarang seperti apa ini? Ya, suhu Saudi sekarang sekitar hampir dekat dengan 50 derajat Celcius. Ya, terlalu panas lah. Kalau kayak tengah hari itu ya panas juga. Sebelum asar juga saya keluar tadi panas. Dan kalau panas juga kurang dingin pada waktu itu. Nah, cuman kalau sekarang ini setelah asar gitu kan, ya udah kurang panasnya. Dan begitu juga jemaah haji nanti akan merasakan kepanasannya. Ya. Semua warga Saudi barangkali sudah vaksin sekarang ya Bang Hamid? Ya, sekarang udah mulai, baru 1 pekan ini udah mulai vaksin untuk yang kali keduanya. Seluruh warga Saudi tanpa terkecuali? Seluruh Saudi, iya. Itu yang pemegang kartu KTP ataupun penduduk sementara itu tadi. Nah, mereka udah bisa daftar ke dalam yang aplikasi kayak tadi itu. Ada namanya aplikasi Sehati lagi. Nah, dia daftar di situ untuk ambil vaksin. Untuk daftar vaksin dan langsung esoknya langsung ambil vaksin yang kedua. Adapun kayak seperti saya yang pemegang paspor belum masih bisa dibenarkan untuk mengambil vaksin yang kedua. Karena setelah selesai semua vaksinasi kepada penduduk yang Saudi ataupun penduduk sementara, barulah diberi peluang untuk yang pemegang paspor. Bang Hamid, saya kan kalau ke sana itu paling senang saya kalau beli makanan itu biasanya beli Al-Baik, ya kan? Iya, benar. Iya. Ya biasalah nasi mandi laham. Ya, nasi mandi, mandi laham. Sekarang ini saya kira praktis hampir sebagian besar pedagang itu nggak jualan pasti sekarang ini, nggak dagang pasti ya. Enggak, kalau pedagang makanan, hampir semua pedagang makanan itu buka. Nggak ada yang tutup. Iya. Udah lama. Vaksinnya, setelah vaksin itu juga memang udah lama. Hatta supermarket juga, mall-mall kayak mall-mall itu semua udah buka. Sudah buka ya? Cuman, iya sudah buka. Udah lama buka. Karena di Saudi baru 1 kali aja penjarakan sosial itu. Yang apa tadi? Yang lockdown, PPKM. Iya, lockdown itu. Ya benar, lockdown itu baru 1 kali aja. Waktu Ramadan tahun kemarin. Nah, itu 1 kali itu aja. Setelah itu udah nggak ada lockdown. Sampai sekarang. Dan semua warga di sini udah bebas. Seperti biasa, cuman harus pakai yang ini kan. Harus ada aplikasi tadi, aplikasi Tawakalna, harus tunjukin kalau ada vaksin baru bisa masuk ke tempat-tempat yang tertentu kan. Dan dikatakan juga nanti setelah bulan 8 ini, setelah Lebaran ya, bulan 8, mall-mall juga harus ada vaksin. Maksudnya kita tunjukin yang tadi itu, Pak, menunjukkan buktinya bahwa kita udah vaksin baru bisa masuk mall ataupun kedai-kedai yang lain-lainnya. Nah, itu syarat lagi di Saudi, syaratannya. Berarti ekonomi sebenarnya sudah mulai
berjalan seperti biasa ya, Bang Azmi ya? Ya, alhamdulillah di Saudi ekonominya udah seperti biasa. Dan negara-negara juga yang nggak di ban, kalau kayak tadi itu yang 9 negara itu yang nggak bisa masuk, yang lain-lainnya bisa masuk. Dan pesawatnya masih berjalan Iya ya. sampai sekarang. Ya, Hmm. Bang Azmi, senang sekali saya malam hari ini bisa silaturahim dengan Bang Azmi. iya, Eh, Rasanya meski tak berada sekarang di Nabawi, terasa seperti berada di Nabawi hari ini karena Bang Azmi menyajikan banyak sekali gambar ini suasana ba'da asar di Masjid Nabawi. Biasanya ini waktu yang paling nikmat ini karena biasanya mahasiswa Madinah itu asarnya itu di Nabawi itu biasanya, nanti kembalinya setelah lepas Isya biasanya. Dan banyak sekali biasanya kalau asar ini ketemu dengan para pelajar baik Malaysia maupun Indonesia di Nabawi. Masih begitu juga situasinya ya, Bang Azmi ya? iya, masih begini juga, masih begitulah. Yang dikabarkan itu benar sekali. Setelah asar, kebiasaannya memang di universitas itu udah ada bis yang menunggu, yang akan mengambil pelajar-pelajar daripada universitas untuk pergi ke Masjid Nabawi. Dan dikatakan juga setelah ini, setelah udah vaksin kedua ini, dikatakan udah kayaknya ya sekitar bulan 8, bulan 9 kayak gitu, hampir semua pelajar-pelajarnya akan dipulangkan semua. Maksudnya diterbangkan daripada negara masing-masing pulang ke Saudi. Karena semester yang kedepannya udah nggak ada pendidikan online. Ya, Oh, berarti nanti udah berdepan. Ya, Malaysia, Indonesia, semua yang negara-negara yang ini yang lain. Tapi kurang pasti yang kalau Indonesia karena yang di ban kan. Cuman syaratnya juga harus vaksin 2 kali. Komplit 2 kali vaksin baru bisa masuk ke Saudi. ya, ya. Iya. Karena saya lihat ada berita juga yang berlegar di Saudi, kalau Indonesia, warga negara Indonesia kalau mau masuk Saudi, dia harus ke negara yang tidak di ban, masuk dulu, kuarantin dulu di sana sekitar 2 pekan gitu, baru naik pesawat lagi langsung ke Saudi. Ya, saya dengarnya kayak gitulah. Cuma yang saya tahu ya yang setakat itu kalau mau masuk. Karena sebelum ini Indonesia bisa sih, karena waktu itu COVID tidak terlalu mengganas lagi kan di Indonesia. Cuman sekarang itu ya Naik saya lagi. lihat iya naik sekali. Baik, Dan Bang. kematian juga sama. Ya, Saya terima kasih banyak atas kebersamaan Bang Azmi. ya, silakan. Kita senang sekali saya kira ini mendapatkan informasi Nah, terbaru dari ini Tanah Haram. ya, Hmm. yang ini air zam-zam berjalan. Nah, ini Bisa berjalan ya? petugasnya dia udah nggak sediain kayak tempat-tempat ambil air zam-zam itu, dan dia udah sediain orang-orang petugas mereka yang jalan-jalan kayak gitu yang bagi air zam-zam. Jadi nggak perlu. Ya kalau kita duduk kayak gini, kadar tunggu aja nanti mereka datang. Mereka Berarti ya bagiin air zam-zamnya. di di selasar jalan sebelah kiri kanan biasa yang ada tong yang hard Ya, itu nggak ada, yang cool itu nggak ada iya, sekarang ini berarti ya? iya udah nggak ada. Nggak ada ya? Nah, iya. Hmm. Baik Bang Azmi, eh, saya ini rindu sekali sebenarnya. Kepingin saya sekarang. Ya, Saya bilang sama istri, ini kalau buka saja sekarang ini Saudi dan boleh warga negara Indonesia masuk hari ini, saya kira kalau disuruh pilih tujuan kemana saya mau pergi pertama, saya akan pergi ke Saudi. Jujur saya rindu sekali, saya rindu ziarah ke makamnya Rasulullah.
rindu. Ya, suasana Saudi itu membuat apa namanya ya? Semua orang saya kira tidak akan pernah merasa puas meskipun harus tinggal seumur hidup di tanah haram. Harapannya begitu. Ya, benar. Tapi situasi Benar. hari ini saya kira mengharuskan kita semua untuk bisa menahan diri dan hanya bisa berdoa. Saya mohon doa juga dari Bang Azmi, doakan kami seluruh warga negara Indonesia, doakan kami yang ada di Medan ini juga. Semoga COVID ini segera bisa berakhir dan Allah kemudian mengembalikan suasana ini seperti semula. Titip salam kami kepada Rasulullah, karena Bang Azmi hari ini ada di Nabawi. Saya tahu makam Rasulullah ada di situ. Sampaikan salam rindu kami semua. Di depan ini aja. Betul di depan itu. Ya. Ini karpet hijau ini karpetnya Raudhah. Ya, sekarang itu di belakang ini juga udah dipasang karpet warna hijau. Hijau juga ya? Iya. Ya Bang Azmi, saya diskusi kita malam hari ini barangkali ada pesan penutup dari Bang Azmi dari Tanah Haram bagi kita semua. Ya, terakhir yang saya bisa pesenin ya, insya Allah besok itu ya, insya Allah besok itu merupakan hari Arafah. Ya, kita udah tahu bahwa besoknya hari Arafah, di mana hari Arafah itu Allah sangat-sangat menerima doa-doa hamba-hambanya yang berdoa pada hari itu. Dan waktu itu juga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan amal ibadah, yaitu ibadah puasa pada hari Arafah, yang mana kebaikannya ataupun fadilatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita yang 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan saya berharap pada diri saya sendiri dan juga para pemirsa ataupun Bapak Edi Iskandar, Bapak Dedi Iskandar, ataupun kita semuanya dapat berpuasa pada hari esok untuk mendapatkan fadilat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan perbanyakkan doa kita pada waktu hari Arafah tersebut ataupun pada hari besok, dan bertepatan pada waktu Arafah di Mekah insyaallah. Jadi setakat itu saja yang bisa dikongsikan bersama. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di Institut, narasumber kita tadi adalah Ustadz Azmi Abdul Hamid, warga negara Malaysia keturunan Indonesia. Aslinya orang Bugis. Iya, memang aslinya. Karena bapak sama mama itu aslinya memang Indonesia. Asli Indonesia. Kakek, nenek. Ya, cuman udah berhijrah ke Malaysia dan alhamdulillah lahirnya di Malaysia, baru dapat KTP Malaysia. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azmi Abdul Hamid. Beliau ini tamat sarjana Universitas Islam Madinah, jurusan Usuluddin ya, Bang Azmi? Iya. Ya, benar. Ya, Usuluddin dakwah. Ya, beliau sudah 6 tahun menetap di Saudi Arabia, punya seorang istri dan 1 orang putra berumur 2 tahun. Semoga Allah senantiasa melihara Bang Azmi dan seluruh keluarga sehat-sehat di Saudi, dan doakan juga kami yang ada di Indonesia dan dimanapun saudara-saudara kita berada. Sampai bertemu lagi dalam tema diskusi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Institut dimanapun Anda berada, itulah tadi cerita yang disampaikan Ustadz Azmi Abdul Hamid.
terkait kondisi terkini di Tanah Haram. Pandemi COVID yang kemudian membuat pelaksanaan ibadah haji menjadi sangat terbatas dari segi jumlah. Kita semua tentu merasakan kerinduan yang begitu besar. Dan kerinduan itu semakin membuncah ketika kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Beliau yang sudah 6 tahun tinggal di Madinah, menuntut ilmu di Madinah, mungkin hari ini merasakan begitu terasa perbedaan di masa normal dengan hari ini. Kita kalau berada di Nabawi, pastilah harapan terbesar kita bisa berlama-lama bermunajat di Raudhah, berziarah ke makamnya Rasulullah, kemudian menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, menyapa Rasulullah, menyapa Umar, menyapa Abu Bakar, menyapa para sahabat yang sebagian besar makamnya ada di Madinah. Kita hanya berharap bahwa kerinduan kita ini kemudian pada waktunya akan bisa kita luapkan ketika pandemi COVID ini berakhir. Kepada seluruh jemaah haji yang akan melaksanakan wukuf esok hari, selamat berwukuf. Doakanlah kami dan seluruh umat di dunia ini. Mintalah kepada Allah di saat dan waktu di mana kemudian Allah berjanji akan mengijabah semua pinta dan doa. Di Arafah sebagai salah satu tempat yang makbul untuk berdoa. Mohonkan kepada Allah agar wabah ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh di Tanah Haram. Terima kasih. Semoga Allah mengijabah doa dan pinta kita. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.